Sedekah merupakan amalan yang paling dianjurkan, terutama bagi yang meyakini bahwa sedekah merupakan amalan kebaikan yang perlu rutin dilakukan. Tahukah sahabat alasan mengapa sebaiknya kita melakukan sedekah sejak pagi hari? Berikut penjelasan yang semoga semakin memotivasi kita untuk merutinkan bersedekah setiap pagi. Sebelum lanjut, bantu subscribe channel ini, dan tonton videonya sampai Anda paham. 1. Didoakan malaikat setiap pagi. Dari hadis di atas diketahui bahwa siapapun yang melaksanakan sedekah subuh, maka baginya kemudahan rezeki. Sebaliknya, malaikat mendoakan kebinasaan dan kebangkrutan pada siapa saja yang tidak mau berinfak dan menyumbangkan sebagian hartanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap pagi, 2 malaikat turun mendampingi seorang hamba. Yang satu mendoa, "Wahai Tuhan, berikanlah ganti rugi bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya." Dan yang satu lagi berkata, "Wahai Tuhan, musnahkanlah harta si bakil." Hari muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah ra. 2. Memudahkan urusan di hari itu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin doa terkabul dan dibebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia membantu mengatasi kesulitan orang lain. 3. Dilipat gandakan hartanya. Berbagi tidak akan membuat kamu miskin. Begitu juga bila sahabat rutin melakukan sedekah subuh. Membiasakan diri bersedekah justru akan mendatangkan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka dan dengan jumlah yang berlipat banyaknya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya, lagi Maha Mengetahui. 4. Dihapuskan dosanya. Sedekah adalah amalan tambahan yang dapat menghapus dosa. Kalau kamu ingin diampuni dari segala dosa dan kesalahan, banyak-banyaklah bersedekah, terutama saat subuh. Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. H.R. Tirmidzi. 5. Menolak bala dan su'ul khotimah. Tak ada seorang pun yang ingin mati dalam keadaan su'ul khotimah. Pun semua orang pasti mendambakan hidup yang penuh ketenangan, kebahagiaan, dan kenyamanan. Namun, musibah dan hal buruk lain bisa datang kapan saja. Namun dengan melakukan sedekah subuh rutin, sahabat akan terhindar dari segala macam kemalangan dan akhir yang buruk, su'ul khotimah. Kematian mendadak juga bisa dicegah dengan bersedekah secara rutin. Nabi bersabda, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam murka Allah dan menolak kematian yang buruk. H.R. Tirmidzi. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mengingatkan jangan membiarkan satu hari berlalu tanpa sedekah. Tiap-tiap jiwa keturunan Adam tanpa kecuali harus bersedekah setiap hari di mana matahari terbit di dalamnya. Salah seorang sahabat yang merasa tidak memiliki kelebihan harta untuk disedekahkan bertanya, bagi orang seperti kami bagaimana bisa bersedekah, wahai Rasulullah? Nabi menjelaskan, sesungguhnya pintu kebajikan itu banyak. Mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil dengan hikmat dan khusyuk merupakan sedekah. Mengajak orang kepada yang baik dan melarang dari yang mungkar merupakan sedekah. Menyingkirkan batu dari jalan untuk memudahkan orang lewat merupakan sedekah. Menuntun orang buta menyeberang jalan merupakan sedekah. Memberi petunjuk kepada orang yang bertanya kepadamu merupakan sedekah. Membantu orang-orang yang lemah dengan kekuatan 2 betismu dan 2 lenganmu adalah sedekah. Bahkan senyumanmu ketika berhadapan dengan saudaramu juga merupakan sedekah. H.R. Bukhari dan Muslim. Hadis di atas memberi pemahaman bahwa sedekah memiliki makna yang luas. Setiap orang dapat melakukannya. Sedekah tidak dibatasi dalam bentuk materi yang hanya orang-orang mampu dan kaya bisa melakukannya.
Ucapan yang menyejukkan hati atau senyum simpatik kepada orang lain juga merupakan sedekah. Tidak dipersoalkan sedekah itu banyak atau sedikit, berupa materi atau bukan, tapi yang penting ialah hasrat dan niat suci untuk mengukir jasa baik sepanjang hidup. Sedekah mengisyaratkan betapa luasnya lapangan amal kebajikan bagi seorang muslim. Setiap orang dapat berpartisipasi. Sedekah berfungsi merekat hubungan antar manusia berlandaskan rasa empati, kasih sayang, dan persaudaraan. Memberi adalah sumber kebahagiaan. Seorang muslim merasa bahagia jika dapat membahagiakan orang lain di sekitarnya. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Nabi, siapakah manusia yang paling baik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Sahabat itu bertanya lagi, amal apa yang paling utama? Dijawab, memasukkan rasa bahagia pada hati orang yang beriman. H.R. Tabrani. Sejarah mengabadikan khutbah pertama Nabi Muhammad SAW di Madinah, setelah hijrah dari Mekah, dalam kesempatan salat Jumat pertama di tahun pertama Hijriyah, mengemukakan keutamaan sedekah. Maka siapa yang mampu memelihara dirinya dari siksa neraka, meskipun dengan hanya sepotong korma, maka lakukanlah itu. Dan siapa yang tidak memperoleh suatu apapun, maka dengan ucapan kata-kata yang baik. Sesungguhnya segala kebajikan akan diberi ganjaran 10 kali sampai 700 kali lipat. Dalam sebuah hadis dijelaskan jenis amal jariyah yang terkait secara langsung dengan kebutuhan dan kemaslahatan umum. Sesungguhnya amal saleh yang akan menyusul seorang mukmin setelah dia meninggal dunia kelak, ialah ilmu yang dia ajarkan dan sebarkan, anak saleh yang dia tinggalkan, mushaf Quran yang dia wariskan, masjid yang dia bangun, rumah tempat singgah musafir yang dia dirikan, sungai, irigasi yang dia alirkan, dan sedekah yang dia keluarkan dikala sehat dan masih hidup. Semua itu akan menyusul ketika seseorang meninggal dunia kelak. H.R. Ibnu Majah dan Baihaqi. Semua amal jariyah yang memberi manfaat kepada sesama akan tetap mendatangkan pahala bagi pelakunya meski telah meninggalkan alam dunia. Sebagian besar amal jariyah selalu berkaitan dengan kehidupan sosial dan kemanusiaan. Spirit sedekah perlu diamplifikasi untuk menangkal sikap mementingkan diri sendiri, kesenjangan sosial dan pengagungan materi yang merusak keharmonisan kehidupan dalam masyarakat. Salah seorang ulama, Bisir Al-Hafi dalam kutipan Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi pada fikih prioritas menuturkan, kalau kaum muslimin mau memahami, memiliki keimanan yang benar, dan mengetahui makna fikih prioritas, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang lebih besar dan suasana kerohanian yang lebih kuat, setiap kali dia dapat mengalihkan dana ibadah haji, bagi yang telah pernah menunaikan haji yang wajib untuk memelihara anak-anak yatim, memberi makan orang-orang yang kelaparan, memberi tempat perlindungan kaum yang terlantar, mengobati orang sakit, mendidik orang-orang yang tidak berilmu, atau memberi kesempatan bekerja kepada mereka yang menganggur. Setiap muslim, dalam spirit taat kepada Allah dan peduli kepada sesama, dianjurkan senantiasa menanam kebajikan dengan berbuat baik bagi kepentingan sesama sebagai sarana yang mengantarkan kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Ali Syariati, pemikir muslim asal Iran mengatakan, seorang yang saleh tak akan dibiarkan sendiri oleh kehidupan. Kehidupan akan menggerakkannya dan zaman akan mencatat amal baiknya. Wallahu alam bisawab.